Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwata rahimakumullah, melanjutkan ke hadis ke-7, al-hadis as-sabi'. Ya. Tayyib. Qala rahimahullah an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari, yakni Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama ini hakikatnya adalah nasihat, ya. Agama ini hakikatnya adalah nasihat. Thalathan, Nabi mengucapkannya 3 kali, berarti ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah hakikatnya nasihat. Ya. Qulna liman ya Rasulullah, kami pun bertanya, bagi siapa ya Rasulullah? Yang dinasihat, berarti ada objek yang dinasihati. Bagi siapa ya Rasulullah? Qal, maka Rasul pun berkata, lillah azza wa jal, nasihat bagi Allah azza wa jal. Wali kitabih, nasihat bagi kitabnya. Wali rasulih, dan bagi rasulnya. Wali a'immatil muslimin, nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, juga nasihat bagi para umumnya kaum muslimin. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ya. Baik, hadis ini hadis yang agung, termasuk di dalam hadis-hadis yang jawami'ul kalim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berbicara tentang nasihat, ikhwati rahimakumullah, maknanya lebih luas dari nasihat yang kita fahami dengan urf yang ada di bahasa kita, ya. Nasehatin orang, nasehatin, gitu kan bahasa kita, ya kan? Nasihat di bahasa Arab ini tidak demikian, ya. Maksudnya maknanya lebih umum, lebih luas cakupannya dari hal tersebut. Segala bentuk sifatnya menghendaki dengan tulus, menghendaki kebaikan bagi hal yang dinasehati atau individu yang dinasehati, ini nasihat namanya. Segala bentuk menginginkan kebaikan. Ya. Patokannya ada pada hak dan tanggung jawab. Ketika kita dengan tulus memenuhi hak-hak individu lain, nah kita bernasihat kepada orang tersebut. Gitu. Jadi nasihat bukan artinya memberikan arahan sebagai mana yang kita fahami di istilah yang beredar di masyarakat kita, bukan itu. Ya. Dapat difahami itu ya? Ad-dinu an-nasihah. Nah, ketika dikatakan ad-din an-nasihah, artinya semua ajaran yang diatur di dalam agama Islam ini ditujukan untuk hal-hal yang sifatnya nilai kebaikan bagi para pemeluknya. Ya. Sekali lagi, semua nilai-nilai ajaran Islam, okay, ini ditujukan demi kebaikan para pemeluknya. Ya, semua yang diatur di dalam ajaran Islam ini bukan lain, hanya demi kebaikan para manusia secara keseluruhan lah. Ya. Dan sekali lagi tadi kita katakan nasihat ini ada pada apa? Memenuhi hak individu lain, ya. Nah, ketika dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nasihat untuk Allah Azza wa Jalla, tuh coba fahami nasihat dengan yang difahami oleh istilah yang ada di masyarakat kita, kemudian terapkan menasehati Allah gimana? Masuk gak? Nggak masuk kan? Falas kan? Maka sekali lagi nasihat nggak di situ maknanya di bahasa Arab. Nasihat maknanya menginginkan dengan tulus kebaikan untuk individu lain dengan memenuhi tanggung jawab kita bagi individu lain tersebut.
Demikian menasehati Allah. Maknanya memenuhi tanggung jawab kita bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bernasihat kepada Allah, menjadikannya satu-satunya hal yang diibadahi dan mengingkari hal lain yang diibadahi selain Allah. Tuh, itu bernasihat untuk Allah. Iya kan? Mengimaninya, taat kepadanya, menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi apa-apa yang dilarangnya, menjaga kemurnian agamanya. Ini termasuk bentuk bernasihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya nasihat. Udah bisa difahami belum gambaran nasihat? Sekali lagi, nasihat bukan nasihat yang kita fahami di bahasa kita sehari-hari, bukan ya. Lebih umum maknanya dari hal tersebut. Ya. Baik, kita bacakan keterangannya. Adzal hadits kharrajahu Muslim min riwayat Sahal bin Abi Saleh an Atha bin Yazid Al-Laythi an Tamim Ad-Dari. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari Sahal bin Abi Saleh dari Atha bin Yazid Laythi dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, by the way, adalah sahabat yang meriwayatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pertemuannya dengan Dajjal physically. Tamim Ad-Dari ini ketemu sama Dajjal, ketemu. Oke? Okay? Dan dia meriwayatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul yang sering kali memperingatkan Dajjal ketika datang Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu dan menghabarkan tentang kabar itu, tadinya Nasrani. Dia berada di perahu terombang-ambing, terombang-ambing di perahunya di lautan, kemudian terdampar di sebuah pulau antah berantah. Di pulau tersebut dia melihat seekor dabah, hewan besar, panjang, bulunya begitu gondrong luar biasa, nggak ketahuan mana depan mana belakang. Ini hewan ngomong, temui dia yang ada di dalam gua. Oh, ternyata di sana ada gua. Temui dia yang ada di dalam gua. Akhirnya mereka jalan gua. Dia bertemu dengan sesosok manusia, tapi tinggi besar, tapi terantai dia di situ. Oke, disebutkanlah ciri-cirinya. A'war al-ain al-yumna, sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rusak mata kanannya dan lain-lain. Ternyata itulah Dajjal. Ini Tamim Ad-Dari. Oke? Dan kemudian dia bertanya tentang fenomena-fenomena alam yang telah terjadi, menggambarkan dekatnya masa dia untuk muncul. Begitu. Nah, kemudian Tamim Ad-Dari pun melanjutkan perjalanannya, singkat cerita, dengan perahu. Nanti kalian baca sendiri hadisnya. Sampailah di Jazirah Arab dan kemudian ke Mekah, bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berislam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia ceritakan apa yang terjadi OTW. Gitu. Nah, Rasul akhirnya berceritalah khutbahnya, haddatsani Tamim Ad-Dari. Itu begitu. Telah berkata kepadaku, yang menceritakan kepadaku Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ya. وقد روي عن سهيل وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه الترمذي من هذا الوجه فمن العلماء من صححه من طريقين جميعا ومنهم من قال إن الصحيح حديث تميم والإسناد الآخر وهم. Ya, ini berbicara tentang sanad. Bahwasanya hadis ini juga diriwayatkan dari riwayatnya Suhail dan lain-lain, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu diriwayat Imam Tirmidzi. Tapi sebagian para ulama, sebagian ada yang berkata jalur tersebut kesemuanya sahih, tapi sebagian ada yang berkata tidak. Yang sahih adalah jalur yang dari Tamim Ad-Dari ini. Ya. Wa qad ruwiya hadzal hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadits Ibnu Umar wa Thauban wa Ibnu Abbas wa ghairuhum. Tapi hadis yang ini, yakni hadis ad-din wan nasihah, juga diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Ibnu Umar, Thauban, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum dan lain-lain. Ya, yani hadis ini sahih. Wa qad dzakarna fi awwalil kitab an Abi Dawud anna hadzal hadits ahad al-ahadits allati yadur 'alaiha al-fiqh. Telah kita sebutkan di awal kitab ini bahwasanya yakni ungkapan dari Abu Dawud, yakni Al-Imam Abu Dawud, pengarang Sunan, ya. Dia mengucapkan bahwasanya hadis ini adalah seperempat, ya, salah satu dari seperempat pondasi yang beredar di atasnya hukum-hukum Islam, gitu.
Ya, ahad al-arba' gitu. Maksudnya hukum-hukum Islam beredar di atas 4 hadis gitu. Saya ada hadis-hadis yang merangkum itu semua, di antaranya innamal a'malu binniyat, terus di antaranya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kemudian min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, sama hadis ini ad-dinu an-nasiha. Ya. Hafidz Abu Nu'aim rahimahullah berkata, hadzal hadits lahu sya'nun 'azim. Hadis ini memiliki nilai yang sangat besar, membawakan nilai yang sangat besar. Wa dzakara Muhammad ibn Aslam at-Tusi annahu ahad arba'ad-din. Demikian juga disebutkan Muhammad bin Aslam at-Tusi bahwasanya hadis ini salah satu dari 4 pondasi agama. Ya. Wa kharrajahu Tabrani min hadits Hudzaifah. Hadis yang semakna diriwayatkan juga Imam At-Tabrani dari hadisnya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man la yahtam bi amril muslimina falaysa minhum." Barang siapa yang tidak memberikan perhatiannya, terhadap perkara para kaum muslimin, maka hakikatnya ia bukan dari golongan mereka. Wa man lam yamas wa yusbih nasihan lillah wa li rasulih wa li kitabih wa li imamih wa li amatil muslimin falaysa minhum. Man lam yumsi, ini bukan yamas. Wa man lam yumsi wa yusbih, dan barang siapa yang memasuki sore hari dan pagi hari dan dia tidak bernasihat bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitabnya, bagi pemimpinnya, dan bagi umumnya kaum muslimin, hakikatnya ia tidak termasuk dari mereka. Ini hadis sahih, ya. Wa kharraja Imam Ahmad min hadis Abi Umamah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Ahmad dari hadisnya Abu Umamah, yakni Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berkata. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Ahabbu ma ta'abbadani bihi 'abdi an-nushu li. Tuh, hal yang paling aku cintai dari bentuk-bentuk penghambaan diri hambaku kepadaku, begitu. Hal yang paling aku cintai dari antara bentuk-bentuk penghambaan dirinya hambaku kepadaku adalah bernasehat bagiku, ya. Waqad warad fi ahadits katsirah an-nushu lil muslimin umuman wa fi ba'dihha an-nushu li wulat umurihim wa fi ba'dihha an-nushu wulat al-umur li ra'ayahum. Dan banyak juga diriwayatkan hadis, ya, yang berbicara tentang bernasehat bagi kaum muslimin secara umum, dan sebagiannya bernasehat bagi para penguasa kaum musliminnya, dan sebagiannya bernasehat bagi para wulatul umur, anjuran agar para penguasa bernasehat kepada para rakyatnya. Tuh, ya. Sekali lagi, nasihat maknanya adalah menginginkan segala bentuk kebaikan bagi yang dinasehati dengan cara memenuhi tanggung jawab kita bagi al-mansuh, bagi yang dinasehati. Itu makna nasihat, ya. Ini diambil, nasihat memberikan makna ketulusan. Tulus, berangkat dari ketulusan, kemurnian hati. Diambil dari kata di bahasa Arab nasahtu al-asal minasya'af. Aku memurnikan madu dari sya'af. Sya'afnya ini royal jelnya. Oke? Terus ngeres-ngeresnya. Ketika ini madu dimurniin madunya doang, tuh itu menasehati madu, tuh memurnikan. Sama nasahtu al-thawb idza khatah. Ketika seseorang robek bajunya, kemudian dia dia menjahitnya, tuh dia menasehati bajunya, tuh secara bahasa begitu. Hal-hal yang sifatnya tulus demi kebaikan individu yang dinasehati, itu secara bahasa artinya, ya. Nah, banyaklah hadis-hadis yang datang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nilai bernasehat ini. Di mana nilai bernasehat adalah di antara bentuk penerapan nilai-nilai keislaman yang paling mulia. Di antara bentuk Islam, dia mencakup Islam, iman, dan ihsan. Bahkan dia mencakup di level ihsan, ya. Bahwasanya ketika seorang hamba dia memenuhi tanggung jawab yang ada padanya
dalam memenuhi hak-hak individu lain, baik hak Allah Subhanahu wa taala, hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tuh untuk diimani Rasulnya, diikuti jalannya, dijaga kemurnian sunnahnya, diingkari dan dibersihkan bid'ah-bid'ah yang mengotori agamanya. Tuh, itu bernasihat kepada Rasul itu artinya, ya, memenuhi hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kitabnya tuh dibaca, diimani, ditadaburkan, dimuliakan, diyakini datangnya ini adalah kalamullah azza wajal. Tuh, ya, dijadikan patokan dan panduan di dalam kehidupan dan lain-lain. Itu bernasihat kepada kitabullah, ya. Bernasihat kepada penguasa para kaum muslimin, penuhi hak-haknya. Tulus kita menginginkan kebaikan dan petunjuk baginya. Doakan kebaikan baginya, doakan petunjuk baginya. Doakan semoga Allah menutupi aib-aibnya. Semoga Allah menjaga kekuasaannya dan lain-lain dan menjadi kebaikan bagi para kaum muslimin dan lain-lain. Tuh, itu bernasihat tulus memang. Ya. Dan bagi para rakyat kaum muslimin, yakni penuhi hak-hak mereka. Sampaikan kepada mereka nilai-nilai yang kau inginkan bagi dirimu. Kau inginkan keselamatan bagi dirimu, sebesar itu kau inginkan keselamatan bagi para kaum muslimin yang lain. Dari situ kau sampaikan kepada mereka nilai-nilai tauhid. Dari situ kau ingkari dari mereka kesyirikan dan kebid'ahan. Karena sebesar kau ingin selamat dari murka Allah dan dari nerakanya, sebesar itu pula kau ingin kaum muslimin selamat dari murka Allah dan dari nerakanya. Ya, itu bernasihat. Nah, kemudian banyaklah hadis-hadis yang diriwayatkan yang menganjurkan bernasihat kepada umumnya kaum muslimin, bernasihat kepada para penguasa kaum muslimin, dan juga anjuran bagi para penguasa untuk bernasihat kepada para rakyat kaum muslimin. Ya, hakikatnya semua ajaran yang ada di dalam Islam ini umumnya adalah hal-hal demikian, sifatnya memenuhi tanggung jawab, memenuhi hak individu lain. Ya, melaksanakan tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak individu lain. Kita melakukan sholat, zakat, dan lain-lain. Ini hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain-lain. Ya, kita memenuhi nafkah kita memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada individu lain. Ini kita bernasihat baik kepada Allah dan kepada para makhluk. Demikian hablum minallah dan hablum minan nas. Ini adalah bentuk bernasihat kepada Allah dan bernasihat kepada para manusia dengan tempatnya masing-masing. Ya. Fa'amal awal wa huwa nushul lil muslimin. Adapun di antara hadis-hadis yang sifatnya anjuran untuk bernasihat bagi para kaum muslimin secara keseluruhan, di antaranya diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, bay'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiat yakni sumpah setia. Ini baiat ya. Aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendirikan salat, senantiasa menunaikan zakat, dan untuk bernasihat kepada setiap muslim. Bernasihat. Adapun nasihat yang menjadi makna di dalam bahasa Indonesia nasehatin, ini tercakup makna nasihat, iya gak? Tapi tidak hanya pada itu. Jadi makna nasihat yang ada di syariah lebih luas maknanya daripada nasihat yang kita fahami di bahasa kita. Ya. Wa fi Sahih Muslim, dan juga ada di dalam riwayat Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hakul mu'min 'alal mu'min sittun. Tuh, hak seorang mukmin ke atas mukmin yang lain itu 6. Tuh, ketika seseorang mukmin memenuhi hak mukmin yang lain, maka dia bernasihat kepada mukmin itu. Ya. Fadzakara minha, dan di antara haknya tersebut, idzas tansahaka fansahlah. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka sampaikanlah nasihat baginya. Tuh. Yani apabila seorang muslim meminta dari kebaikan-kebaikan yang ada padamu, arahanmu, atau jasamu, bantuanmu, dan lain-lain, maka berikanlah apa yang dia harapkan darimu. Itu idzas tansahaka fansahlah. Apabila seseorang memintamu untuk bernasihat kepadanya, maka bernasihatlah kepadanya. Hadzal hadis min wujuh ukhra 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil musnad. Hadis demikian dari banyak sisi lain
Diriwayatkan dari Nabi SAW di dalam Musnad dari Hakim bin Abi Yazid dari ayahnya dari Nabi SAW, Nabi bersabda, "Idza stansaha ahadukum akha falyansah lahu." Tuh. Apabila seseorang memohon nasihat kepada saudaranya, maka agar saudaranya tersebut menyampaikan nasihatnya baginya. Nah, nasihatin aneh dong, ini termasuk gitu. Anda perlu nasihat nih. Jal gitu. Akhi, Anda perlu nasihat bro, Anda perlu nasihat. Maka dia punya hak untuk disampaikan kepadanya nasihat. Ya, sebagaimana seseorang dia bersalam, gimana? Dia punya hak untuk dijawab salamnya. Demikian ketika seseorang, akhi, nasihatin anak tuh, sama itu, sama. Dia punya hak untuk disampaikan baginya nasihat. Ya, tentunya sebatas pengetahuan ya, enggak yang jadi so tahu juga. Ya, batas kemampuan dan pengetahuannya. Itu diantara bentuk-bentuk hadis, diantara hadis-hadis yang diriwayatkan tentang anjuran untuk bernasihat kepada sesama umumnya kaum muslimin. Wa amma tsani, adapun yang kedua, wa huwa nushu li wulatil umur wa nushuhum li ra'ayahum. Ya. Anjuran bernasihat antara rakyat dan penguasa. Anjuran kepada para rakyat untuk bernasihat kepada penguasa, anjuran kepada para penguasa juga untuk bernasihat kepada rakyatnya. Oke. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, Nabi bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan." Ini ajib hadis. Lihat, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah meridhoi pada kalian 3 hal. Tuh, maknanya apa? Meridhoi yakni mencintai pada kalian 3 hal. Berarti lawannya 3 hal ini Allah benci pada kalian. Oke? Innallaha yarda lakum thalathan. Allah mencintai 3 hal pada kalian. Yarda lakum an ta'buduh wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridha, yakni Allah cinta apabila kalian hanya beribadah kepadanya dan tak mempersekutukannya dengan satu hal pun. Tuh. Berarti Allah cinta kalau kalian mentauhidkannya dan benci apabila kalian mensyirikkannya. Oke? Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tuh. Allah ridha apabila kalian berpegang teguh semua kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Itu berarti Allah cinta apabila kalian semua berpegang kepada tali Allah, dan Allah benci apabila kalian berpecah belah dari talinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Tuh. Allah cinta apabila kalian bernasihat kepada siapapun yang Allah berikan kuasanya ke atas kalian, yakni kepada para penguasa. yakni Allah benci ketika kalian mengarahkan kebencian kalian kepada para penguasa. Artinya itu. Ya, baik, kita urai. Allah yardalakum, Allah mencintai pada kalian 3 hal dan membenci dari kalian 3 hal. Berarti begitu kan? Allah ridha, Allah mencintai pada kalian ketika kalian hanya beribadah kepadanya, mentauhidkannya, wala tusyriku bihi syai'an, dan tak mempersekutukannya dengan satu hal pun. Tuh. Allah cinta apabila kalian menjadi seorang muwahhid, ahli tauhid. Zain? Wa anta atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah cinta apabila kalian semua berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Awas. Tali Allah di sini maksudnya adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya membentuk sebuah rel, sebuah jalur. Ini yang dikenal dengan nama manhaj. Itu maksud dari tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cinta apabila kalian berjalan di atas jalan manhaj tersebut. Oke? Okay? Dan Allah benci apabila kalian berpecah belah. Tuh, berpecah belah artinya mengeluarkan diri atau meninggalkan jalan manhaj yang hak tersebut dan memilih jalan-jalan lain. Itu artinya berpecah belah. Oke? Okay? Maknanya Allah cinta apabila kalian berpegang teguh kepada talinya. Maknanya Allah cinta apabila kalian berjamaah. Allah benci apabila kalian berpecah belah. Dan ini kita ulang-ulang mulu di kajian kita. Berjamaah artinya adalah
Awas, patokan berjamaah dan berpecah belah bukan pada jumlah. Awas. Berjamaah patokannya adalah hak yang sesuai kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan konsep yang datang dari salafus saleh. Ketika seseorang berada di atas jalan tersebut dan dia bersendirian, dia berjamaah. Ketika sebuah kaum tidak berada di atas jalan tersebut dan rame-rame kompakan, mereka hakikatnya berpecah belah. Tuh, bedain ahlu sunnah sama ahli bid'ah, memahami antara persatuan dan perpecahan. Ahli bid'ah memaknai persatuan artinya bersatu deh, nggak apa-apa, nyungsep di kuburan nggak apa-apa, dia kunyah lagi tuh menyan. Tuh, ahli bid'ah maunya begitu. Iya kan? Bersatu nggak apa-apa, bid'ah juga nggak apa-apa, syirik-syirik nggak apa-apa, yang penting bersatu. Tuh, itu yang dia mau. Baru dia bawa ayat-ayat atau hadis-hadis yang memerintahkan untuk persatuan. Salah. Itu bukan persatuan, itu nge-mix, mempersatukan antara hak dan batil. Mereka berhujah, ya tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Dia hujahnya begitu katanya. Salah. Yang mereka mau adalah mencampur adukan antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, antara hak dengan batil. Kalau mau pakai ayat lain untuk hal tersebut, wala talbisul haqqa bil batil fataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mix antara hak dan yang batil, sehingga akhirnya ujungnya kalian menutupi yang hak, padahal kalian tahu mana yang hak, mana yang batil hakikatnya. Tuh, pakai ayat itu kalau mau. Ya. Jadi perintah pertama agar kalian bertauhid. Allah cinta apabila kalian bertauhid dan tidak mempersekutukannya. Iya gak? Yani agar kalian menjadi ahli tauhid. Awas, muwahhid belum tentu sunni. Seorang ahli tauhid dia, belum tentu dia seorang ahlus sunnah. Seorang ahli tauhid, belum tentu dia ahlus sunnah. Khawarij dan lain-lain, tauhidnya mah benar itu. Rububiyah, uluhiyah, wal asma wal sifatnya beres itu, sebelah situnya. Oke? Tapi ketika dikatakan berjamaah dan tidak berpecah belah, nah ini. Yang mana yang jamaah itu yang mana? Rasul ditanya. Iya kan? Yang mana yang jamaah? Jamaah itu maknanya apa ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan pada para sahabatku hari ini. Tuh. Dapat dilengkapi tauhid tersebut dengan konsep manhaj yang hak. Ya. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan kemudian Allah cinta agar kalian bernasihat kepada siapapun yang Allah berikan kuasanya pada kalian. yakni siapapun yang Allah takdirkan kemudian dia menang dan mencapai tampuk kekuasaan pada kalian, bernasihatlah kepadanya. Ridhoi, cintai, doakan kebaikan baginya. Ketika kau mendengarkan keburukan-keburukan yang dilakukannya, tutupi. Doakan hidayah baginya. Kau tak memiliki hak untuk mengumbarnya. Ya? Doakan terus hidayah baginya. Doakan taufik baginya. Doakan sadad. Oke? Bimbingan yang lurus dari Allah baginya. Itu bernasehat kepada penguasa. Dan tidaklah sabar menerima dogma itu dan menerapkannya di dalam kehidupan kecuali seorang ahlus sunnah. Tidaklah sabar menerima dogma itu di dalam kehidupan kecuali seorang ahlus sunnah. Di antara hal yang memisahkan antara kita satu dengan 72 sebelah situ. 72 ini semuanya kompak benci pemerintah gitu. Nggak ada yang sabar menerima dogma tersebut kecuali ahlus sunnah. Karena buat kita itu akidah, itu bagian dari akidah, bahkan bagian besar dari akidah. Bagian besar dari, bahkan di antara rambu-rambu inti yang melanggarnya seseorang melanggarnya berarti dia keluar dari ahlus sunnah. Dari itu Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah berkata, idza ra'aita rajulan, apabila kau melihat seseorang yad'u ala sultan, dia mendoakan keburukan bagi penguasa, mencela penguasa, fa'lam annahu sahib hawa, maka ketahuilah bahwasanya dia pengekor hawa nafsu fix. Mau jenggotnya sampai ubin lagi, mau celana yang ngatung sampai paha lagi. Sebaliknya, wa idza ra'aita rajulan, dan apabila kau melihat seseorang yad'u lis-sultan, justru dia mendoakan kebaikan bagi para penguasa, fa'lam annahu sahib sunnah insyaallah, maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah insyaallah.
Tuh, kenapa disebutkan nilai tersebut di antara poin-poin inti dogma yang merupakan konsep al-jamaah, yang merupakan paketnya ahlus sunnah. Ahlus sunnah kan sepaket ahlus sunnah wal, tuh, berarti sebaliknya ahli bid'ah wal furqoh, tuh begitu kan. Konsep inti jamaah diantaranya adalah konsep intinya jamaah. Ini konsep ahlus sunnah di dalam bernasihat kepada para penguasa. Ya, kita meyakini keberadaan mereka adalah bentuk keadilan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan yang terjadi pada mereka adalah berangkat dari keburukan masyarakatnya, karena Allah Maha Tahu, Maha Adil, Maha Bijaksana. Mencela-cela mereka adalah sebagaimana kau mencela-cela takdir buruk yang terjadi padamu. Apakah seorang muslim yang baik beriman kepada takdir, dia akan mencela-cela nasibnya, mencela-cela sakitnya, mencela-cela kemiskinannya, memakinya? Kufur. Demikian ketika dia mencela-cela penguasa yang tidak sesuai dengan seleranya. Kufur. Kufrun. Ya. Wa fil musnad, dan di dalam riwayat musnad dan lain-lain dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW berkata di dalam khutbahnya bil khiyaf min Mina, di daerah Khiyaf dari Mina. Thalathun la yaghil alaihinna qalbu mri'in muslim. 3 hal yang dimana hati seorang muslim pastilah ikhlas menerimanya. Tuh, ada 3 nilai, 3 dogma di dalam syariat. Kalau seseorang benar-benar emang dia berserah diri kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benar-benar ridho kepada agamanya dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada Allah, oke? Nggak ada ganjalan sama sekali di hatinya untuk menerima 3 dogma ini. Itu artinya, thalathun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslim. 3 hal yang sama sekali tidak, yakni 3 hal yang tidak akan ghil, tidak ada kebencian di hati seorang muslim padanya, pada 3 hal tersebut. Nah, yang pertama, ikhlasul amal lillah. Segala bentuk pengikhlasan amalan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang yang emang benar-benar dia tulus berislam, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dia Allah sebagai Rabbnya, ridho dia Muhammad sebagai nabinya, ridho dia Islam sebagai agamanya, oke? Melihat amalan-amalan yang ikhlas, ini hal yang sangat dia cintai. Dia berharap bahkan untuk mengikhlaskan amalan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Jadi keikhlasan amal ini sesuatu yang pasti akan diterima oleh seseorang yang tulus keislamannya. Okay? Yang kedua, munasahat wulatil amr, tuh bernasehat kepada para penguasa. No. Seorang yang emang ridho Allah sebagai Tuhannya, ridho Muhammad sebagai nabinya, ridho Islam sebagai agamanya, dia pasti akan memilih untuk bernasehat kepada para penguasa. Ingat makna nasihat, awas, jangan kusut lagi. Awas. Yakni memenuhi hak-hak para penguasa, berangkat dari keridhaan, berangkat dari kecintaan dan lain-lain. Sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Hatinya akan menerima hal tersebut, nggak ada ganjelan di hatinya untuk menerima dogma tersebut. Ya? Yang ketiga, waluzum jama'atil muslimin, tuh, dan bertahan bersama kesatuan kaum muslimin, tuh. Jamaah sebagaimana penjelasannya tadi. Seseorang yang emang ridho Allah sebagai Rabbnya, ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya, dan ridho Islam sebagai agamanya, benar-benar ridho dia terima untuk menerima konsep jamaah ini yang hak sebagai jalan hidupnya. Ya? Tidaklah dia memilih perpecahan, tidaklah dia memilih penyimpangan. Ya, sebagaimana jamaah telah kita jelaskan maknanya tadi. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Antal jamaah wa in kunta wahdak." Engkaulah yang jamaah, kalaupun kau bersendirian. Al jamaah ma wafaqal haq. Yang jamaah itu patokannya yang sesuai dengan hak. Awas, bukan jumlah yang banyak dan kompak, bukan. Tapi yang sesuai dengan yang hak. Al-jamaah ma wafaqal haq. Antal jamaah wa in kunta wahdak. Engkaulah yang jamaah even if you were alone. Kalaupun engkau bersendirian, engkaulah yang jamaah. Ya.
Wa qad ruwiya hadhihi al-khutbah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atun minhum Abu Sa'id al-Khudri. Banyak para sahabat yang meriwayatkan khutbah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Wa qad ruwiya min hadits Abi Sa'id bi lafdhin akhar kharrajahu ad-Daruqutni fil afrad bi isnad jayyid wa lafdhuhu. Dan hadis yang semakna juga diriwayatkan masih dari hadisnya Abu Sa'id al-Khudri dengan redaksi yang berbeda, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dengan sanad yang kuat. Redaksinya bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Thalathun la yaghillu 'alaihinna qalbu mri'in muslim." 3 hal yang tidaklah hati seorang muslim akan memiliki kebencian terhadapnya, akan memiliki ganjalan terhadapnya. Yang pertama, an-nasihatu lillah, bernasihat kepada Allah, wali rasulih, dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wali kitabih, wali ammatil muslimin, dan kepada kitabnya dan kepada umumnya kaum muslimin. Ini sahih, ya. Wa fi sahihain, dan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ma'qil bin Yasar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan thumma lam yahutha binushih illa lam yadkhulil jannah." Tuh, ini juga anjuran dari antara ajaran-ajaran Islam kepada para penguasa agar bernasihat kepada orang-orang yang Allah berikan kuasa mereka baginya. Ya. Nabi bersabda, tidaklah seorang hamba Allah berikan kuasa baginya atas para rakyatnya, kemudian ia tidak bernasihat kepada para rakyatnya, kecuali pasti orang tersebut tidaklah masuk surga. Allahu Akbar. Tuh, mereka pun mengalami, mendapatkan arahan yang sama dan mendapatkan ancaman yang sama di dalam syariat. Demikian, ya, sebisa mungkin agar para penguasa memenuhi hak-hak para masyarakatnya. Karena bagaimanapun Allah lah yang memberikan kepada mereka kuasa terhadap rakyatnya. Dan ancamannya besar. Nggak mudah untuk berada di posisi penguasa. Ya. Wa qad dzakarallahu fi kitabihi 'anil anbiya' alaihimus salam annahum nasahu li umamihim kama akhbarallahu bidzalika 'an Nuh alaihi salam wa 'an Salih alaihi salam. Allah pun menyebutkan di dalam kitabnya tentang para nabi alaihimus salam, di mana mereka pun bernasihat kepada para umatnya. Sebagaimana itu Allah kabarkan di dalam kitabnya tentang Nuh alaihi salam dan juga tentang Saleh alaihi salam. Ya. Allah berfirman, "Laisa 'alad du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun harajun idza nasahu lillahi wa rasulih." Sungguh tidaklah mengapa bagi orang-orang yang du'afa, lemah, ya, atau orang-orang yang sakit, atau orang-orang yang tidak memiliki nafkah untuk berjuang di jalan Allah, okay? Selama mereka masih bernasihat bagi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, ada seruan jihad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum munafik ini menghindari untuk pergi berjihad. Oke, mencari uzur, mencari alasan, apologi untuk ngeles dari ngikut jihad. Tapi mereka melakukan itu bukan berangkat dari bernasihat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Emang berangkat dari ketidakridhoan dia kepada keimanannya. No. Oke? Tapi hakikatnya ada di antara kaum muslimin juga yang beruzur, nggak bisa ikutan perang. Karena entah dia lemah memang kondisinya, atau tidak memiliki nafkah untuk ikut jalan perang, tuh, atau dia sakit dan lain-lain, tuh. Jadi dia tidak mengikuti seruan perang yang diserukan oleh Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam, bukan berangkat dari kemunafikan sebagaimana para kaum munafikin, tapi emang berangkat dari uzur syar'i. Hakikatnya mereka beneran bernasihat kepada Allah dan Rasulnya, beneran menginginkan kebaikan, yakni memenuhi, mereka semampu mungkin memenuhi hak-hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita baca penjelasannya. Yakni anna man takhallaf 'anil jihad, maknanya mereka yang akhirnya tidak ikutan pergi jihad li'udhrin, karena uzur, fala haraj alaih, maka hakikatnya tidak mengapa, bisyart, asal syaratnya
ayyakuna nasihan lillah wa rasulih fi takhallufih, agar mereka bernasihat juga kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam yakni takhallufnya, yakni di dalam sikapnya untuk tidak ikut pergi berperang. Fa'innal munafikin, karena sesungguhnya para kaum munafikin kanu yudhirunal a'dzar, mereka pun sama menampakkan bahwasanya mereka memiliki uzur-uzur kadzibin, tapi dusta semua uzurnya, wa yatakhallafun 'anil jihad, dan mereka tidak ikutan pergi jihad min ghairi nushin lillah wa rasulih, tapi bukan berangkat dari bernasihat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna ad-dinan nasihah, dan Nabi telah mengkhabarkan bahwasanya hakikatnya agama ini adalah bernasihat. Ya. Ikhwati rahimakumullah, kita cukupkan dulu demikian. Demikian, insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tentang masih mengurai ya makna-makna dan nilai-nilai yang banyak dapat diambil dari hadis ini. Insya Allah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.